Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah penduduk Jepang. Hal ini terjadi setelah dilakukannya Perjanjian Kalijati yang dilaksanakan di Subang, Jawa Barat. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Belanda menyerahkan wilayah jajahan atas Indonesia kepada Jepang tanpa syarat di Kecamatan Kalijati, Subang, Jawa Barat dengan semboyan 3A, yaitu sebagai berikut: Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia. Semboyan ini semata-mata untuk memikat hati rakyat Indonesia. Jepang menyerah kepada sekutu. Pihak sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan pada tahun 1944. Jepang terdesak di Perang Pasifik. Pertahanan Jepang sudah rapuh. Banyak kota yang diserbu seperti Ambon, Makassar, Manado, dan juga Surabaya. Bahkan beberapa pulau yang sekarang dikenal dengan Papua telah jatuh ke tangan sekutu. Dengan kekalahan yang nyata, Jepang tetap berusaha memainkan sandiwaranya dengan menjanjikan kemerdekaan. Maka pada tanggal 17 September 1944 PM, Koiso memperbolehkan Indonesia merdeka. Kemudian Letnan Jenderal Kumakichi Harada meyakinkan Indonesia akan janji kemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1945, pembentukan BPUPKI dengan tujuan menyelidiki hal dalam segala bidang kehidupan sebagai persiapan pembentukan Indonesia Merdeka diketahui oleh Rajiman Weddiodiningrat dan dibantu dua orang ketua muda, yaitu Ichibangase Yoshio, orang Jepang yang menjabat sebagai Shukokan Cirebon, dan wakil dari Indonesia yaitu Raden Panji Suroso yang menjabat sebagai kepala kesekretariatan. Pada tanggal 29 April 1945, anggota BPUPKI dilantik yang berjumlah 62 orang ditambah 7 orang Jepang, di mana 7 orang tersebut tidak memiliki hak suara. Sidang resmi sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama, sidang BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang yang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 11 Juli 1945, membentuk panitia kecil beranggota 7 orang, yaitu yang pertama, Profesor Dr. Mr. Soepomo, kedua, Mr. Wongsonegoro, ketiga, Mr. Ahmad Soebarjo, keempat, Mr. A.A. Maramis, kelima, Mr. R.P. Singgi, keenam, Haji Agus Salim, ketujuh, Dr. Soekiman. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Rumusan Muhammad Yamin disampaikan secara tertulis dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Soepomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpendapat tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Internasionalisme, 2. Peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa.
Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah dalam tanda kutip Pancasila. Kemudian tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Ringkasan Pancasila disebut dengan Trisila yang isinya tentang 3. Yang pertama, sosio sampai nasionalisme. 2. Sosio sampai demokratis. Yang ketiga, ketuhanan. Menurut Soekarno, jika diperas lagi, Trisila tersebut akan menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Prinsip Ekasila tersebut mendirikan negara gotong royong, artinya satu untuk semua, semua untuk, dan semua untuk semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.